Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan. Sebenarnya saya mau membahas beberapa kecurangan dari pasangan Prabowo Gibran dari sudut marketing. Tetapi ini ada unsur marketing yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana cara memperbaiki ini, teman-teman. Saya dapat kiriman water heater gas Paloma dan sudah saya tangani lebih dari 2 bulan belum selesai permasalahannya. Bahkan ini secara politis ya, ini sudah tidak menguntungkan. Secara politis, secara ekonomis sudah tidak menguntungkan ini bagi usaha. Sudah kita tangani hampir 2 bulan dan ironisnya, waduh, pakai kata ironisnya, sudah kita bawa ke service center. Sepertinya, walaupun belum saya coba ya, dia tidak tahu penyebabnya di mana. Nah, ini yang jadi masalah. Saya untuk memastikan kerusakannya, saya harus nyari water heater gas Paloma lainnya. Nah, yang jadi masalah, punya saya itu saya pinjamkan ke orang yang punya water heater gas Paloma yang rusak ini gitu loh. Jadi nggak bisa kita ambil. Lah kemarin alhamdulillah ada yang servis Paloma lagi. Kesempatan saya bongkar untuk saya cek benarkah kerusakannya di sana. Karena yang saya curigai ini, alat ini namanya ya mekanisme penonjok ya, penonjok solenoid, itu harganya mahal. Sekitar 700 ribuan. Bukan masalah harganya mahal, tapi yang takutnya ketika saya vonis yang bermasalah ini adalah alat ini ternyata bukan, kan itu yang jadi masalah. Sudah mahal-mahal kita ganti, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Jadi problemnya ini nanti saya tunjukkan ya sepintas saja bahwa ini kalau secara konstruksi yang saya pahami, meskipun teknisi dari Palomanya itu kayaknya nggak paham, maksud saya adalah ini keburu jepret duluan. Ini alat yang untuk menonjok ini ya teman-teman, menonjok solenoid ini. Mungkin bisa cek ya lagi ya video-video saya tentang Paloma. Jadi model solenoid dari Paloma seperti ini ya. Tidak seperti solenoid water heater gas yang universal, yang bisa ketarik sendiri. Ya universal itu juga perlu ditekan sedikit gini ya. Tapi ini posisi terpasang juga memang tertekan, tapi masih kurang ya teman-teman. Artinya begini, water heater gas itu solenoidnya tidak bisa menarik sendiri ya, harus ada bantuan gitu ya. Salah satunya yang model universal adalah agak ditekan sedikit berapa mili gitu. Kalau ini harus dibantu tonjokan. Jadi solenoid yang ada di dalam sini tuh tidak ada solenoid penarik, beda dengan yang punya universal. Ada menarik sedikit, mampu menarik valve ini tadi. Ada 2 kumparan kami begitu. Kumparan pertama menarik, kemudian kumparan kedua memegang supaya tidak terlepas. Kalau setahu saya yang ini tidak ada, punya Paloma ini tidak ada kemampuan menarik. Jadi untuk bisa ini lengket ya, terbuka terus, ya harus ada penonjok. Lah penonjok inilah yang unik di Paloma yang baru. Paloma lama memakai penonjok elektronik. Ada solenoid lagi khusus untuk menonjok. Nah itu Paloma Ariston lama juga begitu. Untuk Paloma yang baru, ya sebenarnya bukan baru ya, 30 tahun lalu ini sudah dikeluarin. Seperti ini cara kerjanya. Ini yang mahal ya teman-teman. Cara kerjanya ini, merancangnya maksud saya. Nah ini ketika di sini ada hambatan yang cukup berat ya, ada ukurannya sendiri. Saya nggak tahu berapa kilo gitu baru dia jepret. Lah begitu. Tapi dalam keadaan beban tertentu nggak boleh jepret gitu loh teman. Lah ini bisa diakali, ada video saya. Kalau gampang jepret gitu, misalkan keluhan Paloma itu adalah setelah ganti gas susah hidup, itu karena di dalam lembek, gampang jepret gitu teman-teman. Nah ini ya saya tunjukkan. Jadi ini ada valve di sini ya, solenoid ini. Nanti ketika mentok sudah sampai sini, tekannya dia harus jepret gitu. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Ini harus mampu melawan pair ini gitu loh, melawan pair dari solenoid. Nah, kalau terlalu lembek dia udah jepret duluan. Nah gitu ya teman. Nah, ini untuk kembalinya ya, normalnya harus ketarik. Lah ini ada mekanisme penarik ini yang beda kayaknya. Nah ini di penonjok di ujung sana nanti saya bahas. Yaitu ternyata ini nancapnya ke sana kok beda dengan Paloma yang
punya saya Paloma ini ya, generasi yang warna putih itu, di ujungnya ini ngepres banget, lengket total. Lah ini untuk mengeluarkan saya pakai teknik direbus. Kalau yang Paloma saya yang lama itu untuk mengeluarkan alat ini cuman kita gantol aja gitu pakai kawat. Lah ini beda, ini yang akhirnya jadi ketemu permasalahannya teman-teman, kenapa ini tidak fungsi. Oke ya, saya tunjukkan dulu seperti ini mekanismenya. Nah seperti ini, yang dorong, lah gitu teman-teman. Setelah sampai mentok dia harus jepret. Lah ini ketika sampai sini solenoid microswitch yang ada, untuk microswitch ada dua kan, microswitch pemantik, microswitch untuk solenoid itu harus mengirimkan strom terlebih dahulu sebelum ini jepret gitu teman-teman. Yang jadi masalah ternyata di Paloma ini keburu jepret dulu. Nah seperti ini. Nah, ini megangnya sakit ya, menekan ini. Nah ini sudah jepret dulu sebelum microswitchnya ketonjok sama noknya itu tadinya, jadi masalah. Akhirnya apa? Ya ini selalu buka, gasnya ini selalu lepas gitu, gasnya selalu tertutup. Nah, ternyata permasalahannya hanya karena konstruksi ini yang kita tidak perhatikan. Konstruksi penonjok ini nok yang ada di rumah depannya rumah membran tadi itu melepasnya saja harus direbus. Lah itu ternyata kesalahan saya di situ. Masangnya berarti artinya ini kan sangat lengket. Masangnya berarti harus ditekan lebih kuat. Nah, nanti kita tunjukkan permasalahannya. Jadi ini ya tetap saja memang ada kerusakannya. Ini terlalu menonjok ke sana posisinya. Dan ini pakai sirklip ini saya akali teman-teman. Bukan sirklip ya namanya, bentuknya huruf clip. Nah, karena hanya di hurufnya bukan melingkar gitu ya. Penahan ini saya takut dilepas lagi, saya bantu di sini sedikit, saya tetesi lem gitu aja, lem araldit. Tapi intinya seperti itu teman-teman, cara kerjanya yaitu dia menonjok. Nanti saat mendapat hambatan yang sangat kuat ya dia harus lepas. Nah gitu. Untuk kembali normal ya keran air dimatikan. Nah seperti itu ya. Tujuannya untuk menonjok ini setelah sampai di ujung dan ini sudah dikirim strom supaya solenoid terjadi magnet, maka dia harus jepret lagi ke posisi semula. Ini mekanismenya yang paling unik. Oke, kita tunjukkan langsung aja, kita tes. Saya pasang di tempatnya ini. Paloma yang baru ini sepertinya beda. Untuk mengeluarkan penonjok itu kalau yang model lama, seingat saya teman-teman, karena ada video dari service center dulu. Satu orang tuh, terima kasih, itu saya lupa bapaknya, tinggal digantol. Nah ini tidak teman-teman, tidak bisa. Dia lengket dengan ini bagian ini. Nah ini saya punya 2 unit ini, nanti saya ceritakan permasalahannya. Nah ini kalau kita paksa digantol terus dipaksa, ini kemungkinan jadi rusak seperti punya saya yang ini gitu loh. Jadi akhirnya molor ke belakang. Nah ini akhirnya terlalu maju ini asnya, nanti akhirnya ya tidak berfungsi. Nah nanti saya jelaskan. Yang penting ini cara melepasnya. Nah ini terpaksa kita beli tang cucut teman-teman. Jadi ini hati-hati ya, kita geser ke sana tapi jangan mepet yang ke sini karena nanti cacat ya ininya. Sementara di sini ya kerapatannya hanya bukan seal ya. Nah ini gas bahaya bisa keluar ke sini kalau cacat. Ini cara mengeluarkannya kemarin saya rebus ini. Jadi ini agak masuk ke sini teman-teman, penahannya ini supaya tidak jepret ya. Nah kita rebus, ini juga dilepasi ya bagian regulator ini. Nah ini ada karet-karetnya, kita lepas, ribet lah pokoknya. Nah coba nanti ini sama seperti ini, kemarin saya juga rebus, baru nanti kita tang cucut, kita geser ke sana. Nah ini takutnya nanti langsung lepas ya, ada pirnya. Kita keluarkan dulu bautnya ini, baut pengunci. Oke, kita praktekkan. Ini
Kayaknya kasusnya kemarin nih ya karena saya tarik paksa ini teman-teman. Nah, akhirnya ini modot ya ini terlalu menonjok ke sana, akhirnya telat untuk membuka ini. Sudah jepret dulu tapi micro switchnya yang untuk ke solenoid belum nyambung, akhirnya ya tidak bisa dipegang sama magnetnya. Nah ini nanti saya jelaskan, memang ini ribet ya Paloman. Ini sudah saya bawa ke service center, katanya nggak apa-apa ini. Nah ini kebetulan saya ada Paloma juga. Nah, kita bongkar ya, ternyata memang beda. Ini sudah bisa masuk ke sana yang normal ya. Punya saya ini yang rusak ini masih nonjok ke sana karena efek modot ini tadi. Oke, ini coba kita rebus ini, takutnya itu cacat ya. Nah ini sudah ada kasar lah, ini harganya mahal, makanya saya bawa ke service center, takut kita salah gitu loh. Harganya 650 sampai 700 ini mekanisme penonjok ini. Oke, itu sudah panas, kita celup sebentar aja. Jadi nanti waktu mau menggesernya ini didorong ya, biar mepet dulu, baru kita pakai tang cucut ya. Usahakan ya sebelah ujung sana. Nah itu kan resiko ya teman-teman ya. Kita cukit ke sana biar keluar. Oke, ini udah panas nih. Sebentar aja ini. Asal ini tercelup bagian plastiknya ini. Kan memuai itu. Kurang tinggi air saya tambah dulu. Mungkin nanti saya tidak bisa tunjukkan ya karena tangan satu ya teman-teman ya. Pokoknya begitu udah panas nanti kita dorong pakai ini ya, kayu ya, baru kita pakai tang cucut tadi geser sana. Nah ini kita keluarkan ini apa, bautnya, biar ini kan tapirnya kan, takut jepret nanti hilang. Nanti harus buat tumpuan ya, dia harus ditumpu ke sini baru bisa kita geser. Nah, usahakan bagian sana ya biar ini tidak cacat. Oke, ini sudah cukup. Nah, harus kecelup ya ini ya plastiknya ya. Itu kecelup itu. Pas mendidih langsung dimasukkan aja sebentar. Ini teknik paling aman teman-teman, plastik itu ya seperti ini, dipanasi nanti rusak kalau panasi pakai api. Nah ini sudah berhasil. Nah ini udah lepas, makanya ini harus ada ini jepret hilang nanti. Ini sudah bisa kita tarik. Bentar sambil pengait. Kayaknya ini baru pertama kali ya di dunia. Tuh, bukannya nyombong kita itu, supaya apa, teman-teman tahu bahwa kalau mau berusaha itu insya Allah ada jalan. Nah ini tinggal saya gantol, dah pasti keluar nih ya kan. Nah, nanti kita cek. Nah ini teman-teman, takutnya kan cacat ya kita ini apa, tang cucut tadi, makanya harus diambil yang ujung, padahal kita tujuannya menggeser ke sini, harusnya kan sebelah sini ya, sejauh mungkin. Nah ngambilnya sini. Nah ini fungsinya, ini ada penahan ini, nggak hilang ini, pirnya ini panjang teman-teman. Bentar ya, biar nggak nyepret tadi. Nah oke. Penonjok sudah saya masukkan ya teman-teman, diraba aja ya, masuk yang ke sebelah sini mungkin agak sulit digeser-geser gitu ya, seperti ini. Dan ini penahannya ini, nah seperti ini ya. Ini bagian ada yang bibirnya, ini yang bagian luar ya, bagian luar. Jadi ini yang tidak ada bibirnya yang masuk lebih dahulu, seperti ini, jangan kebalik. Nah ini ternyata beda teman-teman, kemarin yang saya bongkar water heater satunya Paloma, ini lebih pendek 2 mili. Nah itu kan pengaruh, akhirnya posisi penonjok itu terlalu maju
ke depan kalau memakai ini gitu loh, penahan ini. Yang filter satunya itu kemarin yang tidak bermasalah sih, hanya saya bongkar, saya ingin tahu perbandingannya. Ini penahannya ini lebih pendek gitu aja. Nah ini jangan kebalik ya, yang ada bibirnya di bagian luar sini. Dan baru kita masukkan ini selenoid. Kemudian ini o-ring penahan, yang bagian ini ada sebelah dalam ya, yang rata ini sebelah luar. Dan plat penahan bagian luar itu nanti diputar-putar ya kalau tidak cocok dengan bautnya, karena memang konstruksinya dibuat tidak sama, tidak simetris plat ini ya. Ini disesuaikan saja teman-teman, diputar-putar nanti kalau bautnya, dua bautnya nanti tidak pas pada lubangnya. Mekanisme penonjok sudah terpasang. Nah, di ujungnya ini plastik ini teman-teman, inilah yang kemarin saya rebus, nanti saya tunjukkan videonya yang merebus itu. Artinya ini sangat lengket ya, sangat keras sekali lah. Model yang Paloma lama itu nggak tahu ya, nanti kalau Paloma sudah saya ambil itu tidak lengket. Nah, itu saya nggak tahu untuk mekanisme pembaliknya seperti apa. Lah di sini kuncinya, karena ini kemarin itu untuk mengeluarkannya itu harus direbus, berarti untuk memasangnya ya harus posisinya harusnya direbus lagi, atau ini pokoknya ditekan, kurang masuk ini ceritanya. Nah, ini ada dua pir ya di sini teman-teman, ada dua pir yang kuat ya untuk pembaliknya. Ada pir besar, ada pir kecil lah. Coba saya pasang, nanti saya tunjukkan. Kalau ini hanya sekedar kita tempel apa, masangnya tanpa kita tekan, nah, nanti terlihat penonjok itu lebih dahulu jepret daripada mekanisme apa ini micro switchnya. Ini kan sekaligus ada nok ya ini. Nah ini nok micro switch, dua micro switch pertama itu untuk pemantik, micro switch kedua untuk solenoid. Nah ini sebelum yang micro switch kedua ketekan, ini sudah jepret dulu. Akhirnya apa ya, selalu tertutup, gasnya tidak bisa masuk. Nah ini coba saya pasang sekedarnya aja ya, kemarin ya gitu aja, saya pikir kesalahannya di sini, ternyata ini nanti masangnya harus saya tekan lah untuk menahannya di ujung sini. Nanti pakai ini kunci L yang paling kecil, nanti saya tunjukkan untuk menahannya. Ini kita pasang seperti biasa aja ya, ditekan pakai tangan. Nah nanti kelihatan bahwa ternyata ini kurang masuk ke sana, sehingga micro switchnya belum kesenggol, tetapi ininya sudah jepret dulu. Ini sudah terpasang ya teman-teman, sekedar saya pasang gini aja ya. Nah ini bisa dilihat ya perbedaannya, nanti jaraknya pakai patokan apa gitu ya. Nah ini kita pasang micro switchnya, nanti akan kelihatan bahwa ini jepret dulu sebelum micro switch kedua terangkat. Nanti kalau pakai modul ya, kita simulasikan langsung pakai modul, kelihatan ya. Nah ini tanpa modul aja sudah kelihatan. Oke ya, saya tekan, perhatikan ini solenoid yang bawah, apa micro switch yang bawah ini yang ke solenoid, yang atas kan ke pemantik. Secara konstruksi pasti dia akan lebih dahulu yang atas ini. Oke, pelan-pelan ya. Nah, nanti kalau prakteknya pastinya cepat ya karena tekanan air, tapi kita simulasikan yang paling risiko ya di sini aja. Kalau pelan-pelan gimana, sudah jepret dulu ya kan, yang bawah belum terangkat micro switchnya. Oke ya, saya tekan terus, baru ini terdengar ya micro switch cetik gitu ya. Nah ini sudah terlambat, artinya ini sudah jepret dahulu, baru di sini ada arus. Coba saya ulangi ya, kan sudah jepret dulu. Nah baru terdengar cetik, micro switch kedua ngangkat. Harusnya ya diusahakan ya bareng gitu teman-teman. Nah, kalau cepat nggak kelihatan ya, tapi ini terlambat teman-teman, tidak sempat ini dipegang solenoidnya, ini sudah jepret. Nah
Nah ini berarti apa, nok tadi itu terlalu keluar ke sini, kurang masuk ke sana. Nah, itu karena apa, karena kita lupa prosesnya waktu melepasnya itu memakai direbus, artinya ini sangat keras. Nah makanya masangnya nanti kita pukul ya, nanti saya tahan di sini pakai ini apa, cari yang pas ya, yang kecil aja, kunci L. Atau kalau memang masih bermasalah ya, kita bisa akali. Kalau saya ini asnya tadi kita potong ya 1 mili atau 2 mili, intinya supaya no ini lebih maju ke kiri, lebih bergeser ke kiri. Nah, intinya itu aja. Jadi no ini diusahakan lebih bergeser ke kiri agar ya ini microsweep lebih dahulu. Tidak masalah kan, microsweep nanti itu arusnya lama ya, sekitar 10 detik, tidak langsung diputus ya, kecuali nanti tidak ada api baru diputus. Nah ini keburu jepret dahulu daripada ini. Kita ngakalinya ya itu lah, bisa kita potong as ini supaya ini lebih bisa masuk ke kiri. Oke, nanti kita tes setelah ini saya pukul ya lebih dalam, kira-kira berapa bergesernya. 1 mili aja udah cukup ini teman. Nah ini saya simulasikan ya, ini apa, kita kendorin bagian ini, tujuannya ya supaya ini bergeser ke kiri. Nah, kalau kita kendorin gini kan bocor ini apa gasnya, tapi bisa terlihat ketika saya kendorin di sini nanti akan pas ini teman-teman. Oke ya, saya tekan. Nah ini terangkat dulu ya, microsweep terbuka lebih dahulu. Ya sepertinya enggak terbuka dahulu tapi bareng. Nah, yang microsweep bawah ya persis pas, akhirnya ini bisa terpegang. Ini saya pakai kunci L ya untuk menahan ini. Nah, diusahakan ya lebih kecil ya dari plastik ini, jangan sampai merusak. Baru kita tekan ya, ini penonjok ini di sini plastik ini pakai setol yang tumpul supaya lebih rapat masuk ke as yang stainless kecil tadi, as penonjok. Ini kita rakit ya pakai modul ya teman-teman. Nah, yang penting groundnya nempel, baterainya ini pemantiknya taruh ke lantai aja biar nggak nyetrum. Nanti kelihatan kan mekanisme Paloma seperti ini ya, setelah 10 detik tidak ada api baru selunet dilepas. Jadi ini bisa langsung kita tiup pakai mulut, tapi sudah kelihatan teman-teman. Kalau nanti kita tahan apa baru nanti 10 detik terdengar cetuk ya, itu berarti ini sudah kepegang. Oke ya, langsung. Nah ini berarti sudah kepegang. Cirinya apa ya, 10 detik nanti baru terdengar lepas ya, itu berarti sudah dipegang. Contoh ini saya kasih simulasi kalau tidak terpegang ya, ini strum kita lepas yang ke arah solenoid, langsung balik, itu udah tadi jebret, langsung balik, itu udah tadi jebret. Nah tidak ada kan terdengar ceduk ya, karena ini tadi sudah jebret duluan, gak kepegang. Nah, ini kalau tadi salah, ini tidak keburu jepret ya, makanya tidak terpegang. Ini sudah terbukti ya, ini terpegang selinutnya, tidak perlu tes mulut tiup ya, udah kelihatan. Nah oke, saya pakai hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8, nah sekitar itu 8 detik tidak ada api, maka strum ke solenoid akan dilepas ya, terdengar tadi cetuk, itu berarti kembali. Ini berarti udah fungsi. Mungkin nggak perlu kita tunjukkan nanti waktu sudah dirakit ya, tapi ini sudah menunjukkan sudah berfungsi. Ini kita tiup pakai mulut, pasti bisa tembus. Coba sih.
baik. Tembus. Nah, sudah tutup lagi. Kita tes, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tunggu 10 detik, pemantik harus mati, tapi api tetap menyala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai lu